Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ben Ilyasa dengan NIM 123-2010-159. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan atau knowledge management dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam. Manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam proses sistematis untuk menciptakan, memperoleh, menyimpan, berbagai dan menerapkan pengetahuan dalam suatu organisasi guna meningkatkan efektivitas dalam inovasi. Dalam konteks pendidikan Islam, ini mencakup pengelolaan pengetahuan keislaman, pengalaman pembelajaran hingga strategi dakwah dan manajerial pesantren, madrasah atau juga universitas Islam. Mengapa sih hal ini itu penting? Karena organisasi pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga nilai, etika, dan tradisi keagamaan. Pengetahuan dan para kiai juga perlu diwariskan ke generasi berikutnya secara sistematis. Meningkatkan efisiensi organisasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri keislaman. Tantangan utama dalam budaya dokumentasi yang masih rendah tergantung pada individu. Kuncinya itu ada pada ulama, kiai, senior, serta resistensi terhadap perubahan teknologi dan sistem formal. Banyak juga lembaga keagamaan masih mengandalkan tradisi lisan dan belum memanfaatkan teknologi sebagai media pengelolaan pengetahuan. Lalu yang kedua, saya di sini akan menjawab itu jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid atau organisasi keislaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tacit knowledge. Pengetahuan tacit knowledge adalah pengetahuan yang tersimpan dalam pengalaman pribadi, sulit didokumentasikan dan diperoleh melalui interaksi langsung. Contoh dunia keislamannya itu cara kiai itu mengajarkan kitab kuning, metode membina santri secara spiritual, atau cara seseorang imam menenangkan jamaahnya setelah konflik. Lalu secara explicit knowledge yaitu pengetahuan yang mudah ditulis, diajarkan dan disimpan dalam dokumentasi atau sistem. Contoh di dunia keislamannya itu jadwal kajian, SOP kegiatan masjid, kurikulum madrasah, atau matkul dakwah digital. Contohnya itu yaitu seperti kitab kuning adalah eksplisit, tapi metodologi pengajarannya yang unik di setiap pesantren adalah tacit. Lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu bagaimana sih proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman, kaitkan dengan akhlak, kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya digital. Proses knowledge sharing atau berbagi pengetahuan dalam organisasi keislaman bisa dibangun dengan mengakar pada nilai-nilai keislaman seperti akhlak kerja atau etika kerja Islam, seperti keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab, mendorong individu untuk berbagi ilmu sebagai ibadah bukan sekadar tugas. Yang kedua, kepercayaan atau trust. Dalam organisasi Islam, trust dibangun melalui kejujuran dan ukhuwah. Orang akan lebih terbuka berbagi jika merasa dihargai dan tidak takut dikritik. Lalu yang ketiga, budaya kolegial atau prinsip musyawarah, ta'awun atau saling tolong, dan ukhuwah Islamiyah mendukung lingkungan kerja kolaboratif di mana mentransfer pengetahuan kerja secara alami. Nah, contoh praktiknya itu adalah majelis. Yang pertama ada majelis mingguan antar guru dan berbagai pengalaman mengajar untuk mengajar gitu. Lalu yang kedua itu ada forum alumni pesantren untuk berbagi metode dakwah yang efektif. Lalu yang ketiga itu ada sistem mentoring antara ustadz, senior, dan junior. Lalu yang keempat, di sini saya akan menjawab yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa?
tunjukkan contoh penerapan dalam konteks Indonesia yang akan dikenal. Tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama, menciptakan pengetahuan atau knowledge creation. Proses menghasilkan pengetahuan baru melalui pembelajaran atau inovasi. Lalu yang kedua tuh ada akuisisi pengetahuan atau bisa disebut juga knowledge acquisition, yaitu mengakses atau mengumpulkan pengetahuan dari sumber luar atau pengalaman internal. Hal yang ketiga, menyimpan pengetahuan, yaitu mendokumentasikan dan menyimpan pengetahuan dalam basis data, dokumen, atau bisa juga dari media lainnya juga. Hal yang keempat, ada distribusi atau pembagian pengetahuan atau knowledge sharing atau bisa juga disebut knowledge description, membagikan pengetahuan antar individu atau kelompok. Lalu yang kelima juga ada pemanfaatan pengetahuan atau knowledge application, yaitu di mana menerapkan pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari. Nah, tahapan yang paling krusial menurut saya yaitu menciptakan pengetahuan, karena jika pengetahuan tidak terus diperbarui dan dikembangkan, organisasi akan stagnan. Tanpa menciptakan pengetahuan, tidak ada yang bisa dibagikan atau disimpan. Contohnya itu seperti di pesantren saya belajar, kiai dan ustadznya itu secara rutin menciptakan pengetahuan baru itu dalam bentuk pendekatan dakwah digital untuk anak muda, lalu didokumentasikan oleh tim medianya dan disebarkan melalui kajian online. Lalu yang kelima ada peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan, atau refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Oke, di sini saya akan menjawab, yaitu pertama dari peran teknologinya atau informasinya. Yang pertama, menyimpan pengetahuan secara sistematis atau database library. Yang kedua, memfasilitasi akses dan distribusi pengetahuan seperti lewat LMS, website, grup WhatsApp atau Telegram. Yang ketiga, mendukung kolaborasi daring antara pengurus atau guru. Lalu yang selanjutnya itu merekam dan mengarsipkan tradisi lisan atau praktik spiritual melalui video atau audio. Nah, potensinya tuh yang pertama tuh meningkatkan jangkauan dakwah dan edukasi ke masyarakat luas. Yang kedua, menjaga warisan ilmu keislaman dari generasi ke generasi. Lalu yang ketiga, membuat proses pengajaran dan manajemen lebih efisien dan transparan. Tapi tantangannya juga ada. Yang pertama, kurangnya SDM yang paham IT. Yang kedua, kekhawatiran akan kehilangannya ruh spiritual jika semuanya terdigitalisasikan. Lalu yang ketiga tuh keterbatasan anggaran teknologi. Lalu yang keempat, adanya sikap skeptis terhadap modernisasi oleh sebagian pihak yang konservatif. Lalu yang selanjutnya, menurut refleksi diri saya pribadi, di banyak masjid atau pesantren tuh potensi teknologi belum dianggap maksimal jika digunakan dengan niat dan prinsip yang benar. Teknologi juga bisa menjadi sarana atau dakwah dan pendidikan yang luar biasa, bukan musuh tradisi gitu. Jadi teknologi itu bagus gitu, bukan untuk dimusuhi dan sebagainya. Jadi teknologi kita terapkan juga nggak baik, nggak buruk juga gitu, banyak manfaatnya kita peroleh juga gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari manajemen pengetahuan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.